Polemik panas Dr. Richard Lee dan Kartika Putri yang bermula dari review produk kecantikan yang dinilai abal-abal, menggelinding bak bola salju yang kian membesar, dan pedangdut Dewi Persik yang sempat meradang kepada Dr. Richard Lee karena fotonya dicatut, ini ikut bersuara terkait polemik Dr. Richard Lee dan Kartika Putri yang sudah merengsek ke ranah hukum. Aku di sini bukan membela Kartika Putri atau membela Dr. Richard. Aku nggak ada hubungannya di sana. Cuman di sini aku mau kasih tahu sama kamu semuanya bahwa jangan sampai kita mudah menghakimi orang lain tanpa bukti yang valid. Nah, karena apa? Kalau misalkan kita berbicara mengenai menghakimi orang lain tanpa bukti yang valid, itu kan sekarang sudah ada undang-undang ITE-nya ya. Itu bisa dikenakan pencemaran nama baik. Terus banyak yang bilang bahwa loh tapi kan si dokter ini sudah melakukan uji lab. Nah, dan memang benar dikatakan bahwa kandungan yang ada di bahan itu berbahaya, yang ada di produk itu berbahaya. Oke, jadi gini. Setahu aku kan belajar ya, karena aku bukan sok pinter, aku belajar juga. Jadi aku tanya bahwa kalau dokter ini kan menguji produknya itu di laboratorium swasta yang menurut dia itu terpercaya, itu menurut dia. Berarti kan sepihak ya. Jadi di sini seharusnya dokter ini memfollow up adalah laporan ke Badan BPOM, karena BPOM lah yang berhak untuk atau yang berwenang untuk memeriksa barang bukti gitu sayang. Lah kalau barang buktinya itu kita beli sendiri, terus dibawa ke lab sendiri, terus diperiksa sendiri, maka barang tersebut kan ditakutkan ada manipulasi, terkontaminasi, ya seperti itulah ya. Kalian ngerti kan maksud aku gitu. Jadi segala sesuatu apapun itu harus ada orang yang terkait. Seandainya pun kita periksakan produk tersebut di laboratorium Badan BPOM. Lah, di sini nanti polisi itu akan menjaga produk itu dan akan dibawa sama polisi di lab juga, independen oleh polisi gitu. Jadi kalau pengetahuan aku tuh yang benar tuh harusnya seperti itu. Makanya kan kalau misalkan kita mau mencari informasi yang valid ya begitu. Moso sih lu kok moso. Kenyataannya kita itu negara hukum, say. Kita itu ada punya kode etik di mana kita itu tidak boleh menyebut nama merek, terus kemudian menjelekkan sebuah merek, terkecuali yang mempunyai kewenangan itu adalah Badan BPOM. Terus itu kan ada kandungan bahaya hidrokonin atau apa itu ya kandungannya. Nah, setahu aku itu memang tidak diperbolehkan 5,7% kalau tidak salah, itu tidak boleh dipakai memang, terkecuali hidrokonin apalah namanya itu ya, aku nggak ngerti lah bahasa dokternya itu, kecuali itu atas resep dari dokter gitu. Jadi kalau 5,7% itu pasti udah nggak boleh gitu sayang ya. Terus kalau misalkan kamu merasa bahwa kulit kamu jerawatan lah yang begini, setahu aku sih kamu harus datang ke dokter kulit ya, karena dokter estetik atau dokter kecantikan dengan dokter kulit itu berbeda gitu darling asirihi. Ya, jadi enggak hidroquinone, yes ya, itu maksudnya hidroquinone ya, itu enggak boleh. Oke. Hidroquinone 5,7% itu udah pasti tidak boleh dipasarkan. Produk-produk yang seperti itu tuh nggak boleh sama Badan BPOM gitu loh. Terkecuali boleh menggunakan bahan yang ada hidroquinone itu, tapi sekian persen
Namun, Dewi Persik yang mencoba melihat dari sudut pandangnya terkait langkah Dr. Richard Lee saat menguji produk skincare, tiba-tiba kembali meradang ketika dibully netizen saat menyebut zat hidroquinon. Inilah amarah Dewi Persik saat dibully karena salah menyebutkan zat hidroquinon. Aduh sayang, berisik sekali ya. Saya bangun pagi-pagi itu, di situ udah kelihatan banget banyak yang bully. Hei sayang, bully juga akun-akun bodong atau akun-akun yang di private. Ini saya mau kasih tahu kalian ya, yang namanya manusia itu tepatnya salah, tepatnya lupa, tepatnya khilaf. Kalau misalkan saya itu salah mengucapkan kata-kata hidroquinon, terus kalian ngatain saya bodoh, ngatain saya oke lah saya bodoh. Makanya saya tahu saya bodoh, saya mau belajar. Daripada kamu yang merasa pintar tapi nggak mau belajar, stuck di situ aja wawasan kamu. Makanya kalau kamu mau pintar, kamu harus belajar. Jangan menang sendiri. Belajar, apa sih fungsinya belajar? Untuk mendapatkan wawasan supaya kamu mengetahui dan kamu paham ya sayang. Tak hanya Dewi Persik, Angel Elga yang menjadi brand ambasador kecantikan dan siap mengeluarkan produk skincare sendiri pun ikut angkat suara. Bagaimana Angel Elga melihat permasalahan antara Dr. Richard Lee dan Kartika Putri? Sebenarnya Dr. Richard ada benarnya juga mengoreksi yang namanya satu produk gitu ya, bahwa ini berbahaya, ini tidak baik gitu. Mungkin caranya yang membuat beberapa artis yang merasa kenapa mereka harus akhirnya menyinggung pribadi mereka gitu kan. Sebenarnya dua-duanya nggak ada yang salah, cuman juga buat influencer seperti selebgram, artis terutama gitu ya, itu juga harus berhati-hati untuk menerima semua endorsan yang ada kepada mereka gitu kan. Satu, mereka harus pakai juga. Kedua, mereka harus tahu ini aman nggak, ada badan POM-nya nggak, ini teruji nggak gitu. Nah, karena kenapa? Karena kita ini kan memberikan contoh gitu. Jangan karena kita dibayar terus kita semata-mata oh ya udah saya nggak peduli itu apa. Sebenarnya itu sangat bahaya juga gitu. Sebenarnya saya ngambil sisi positifnya Dr. Richard ini ya ada benarnya juga. Kita harus mengambil edukasinya beliau gitu kan. Ya mungkin kalau masalah dia dengan yang lain itu bukan urusan saya ya gitu. Tetapi buat saya adalah ambil sisi positifnya. Apapun yang Dr. Richard katakan bahwa di bedah ini ada kandungannya nggak baik, ini membahayakan, ya udah sisi positifnya kita ambil. Memang harus berhati-hati. Saya juga orang yang sangat hampir tidak pernah mau menerima endorsan, apalagi yang namanya skincare, apalagi yang diminum. Kalau saya nggak yakin itu produk benar-benar aman dan saya nggak pakai sendiri, saya nggak mau ambil. Karena buat saya kalau terjadi apa-apa itu tanggung jawab kita sangat besar loh. Itu membahayakan nyawa bahkan ya, terus membahayakan kulit bahkan gitu, itu sangat bahaya. Gitu. Dan tak ingin produk skincare yang akan dikeluarkannya menuai masalah di kemudian hari. Angel Elga yang membutuhkan waktu 1 tahun untuk mengeluarkan produk skincare-nya itu pun telah melewati uji lab oleh dokter ahli dan juga telah mengantongi surat dari BP POM. Iya, alhamdulillah tahun ini setelah saya tahun-tahun kemarin menjadi brand ambassador beberapa kayak contoh fashion, kecantikan. Nah, alhamdulillah tahun ini bisa saya wujudkan. Nanti saya pribadi akan membuka bisnis namanya Beauty Lab by Angel Elga, dari kliniknya sampai semua produk skincare-nya, dan juga ada kosmetiknya kayak eyeliner gitu, eyeliner liquid sama eyeliner pensil, itu semua produksi dari saya. Dan kebetulan juga saya mempunyai pabriknya sendiri, jadi alhamdulillah jadi kita bisa fokus dengan kualitasnya yang teruji lab juga, dan ada dokter yang menguji semuanya sudah aman semuanya, dan hasilnya insya Allah bagus. Yang nanti akan dikeluarkan? Ya, semuanya sudah aman, sudah badan POM semuanya. Bahkan kita ada nanti saya mendirikan yang namanya farmasi bagaimana misalnya sekarang banyak sekali orang mengeluarkan produk yang ada yang namanya tuh kayak merkurinya. Nah, tapi di sini saya membuat terobosan orang yang ketergantungan dengan merkuri, yang tiba-tiba pengen, mereka kan kadang-kadang apalagi orang Indonesia pengennya putih, pengennya cepet putih, pengennya instan, tapi dibalik itu semua itu sangat bahaya sekali karena sesuatu yang instan itu bahaya. Nah, di sini saya mengeluarkan produk. Ada yang levelnya memang harus konsultasi dengan dokter. Nanti di situ orang yang tiba-tiba berobat ke saya yang sudah terbiasa memakai merkuri, itu kita kasihkan dia obat yang mengobati tapi juga tetap mereka tampil glowing, putih juga gitu. Itu kita membuat farmasi yang betul-betul menyehatkan gitu. Jadi semua dalam
pengawasan dokter ya? Ya, tentu, ya. Saya apalagi yang berhubungan dengan beauty ya, apalagi yang dipakaikan di kulit atau segala macam, saya nggak mau buru-buru, saya juga nggak mau cuman asal-asal aja, karena saya harus benar-benar pakai sendiri, saya harus buktikan sendiri, dan saya harus yakin kandungan semua yang saya berikan kepada masyarakat ini betul-betul aman, itu yang terpenting. Karena memang kita ini bukan hanya mengeluarkan produk aja, tapi saya ada yang namanya klinik dan menghadirkan dokter juga, dan di situ juga saya bikin ada farmasinya. Artinya apapun yang saya keluarkan itu semuanya teruji semuanya, dan dokter juga dengan pengawasan dokter gitu. Dan bukan dokter abal-abal ya? Tentunya bukan, karena ini adalah bisnis, saya mau panjang, saya mau niat saya cuma satu, saya pengen wanita Indonesia ini cantik, sehat, glowing, tapi tidak berbahaya. Agak lama ya saya untuk menguji aja, untuk pribadi saya dari skincare, toner, sabunnya, terus juga serumnya, sampai eyeliner sendiri pun saya uji sendiri. Kadang-kadang bongkar lagi, saya nggak mau kayak gini, saya mau lebih bagus lagi, tapi harganya saya nggak mau jual mahal biar semua kalangan bisa memakainya gitu kan. Nah itu agak lama. Untuk proses saya uji produknya aja tuh bisa 4 bulan sendiri, 4 bulan, 1 tahun lah saya baru memberanikan diri, saya siap bahwa oke, ini saya mau ngeluarin gitu. Pemirsa, demikian kabar terkini dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa. Yang terbaik harus berpisah, melegakan rasa yang ada, merelakan rasa yang telah terbentuk dari awal jumpa.